Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sejenak merundukkan kepala sembari kita perhadapkan muka dan hati kita kepada Allah penguasa bumi dan langit. Kita berdoa semoga doa kita makbul adanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Idris SAG MAG. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Leluhur Bonselban. Alhamdulillah, Mas Guna. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah, tiada lain adalah untuk mencari ridha-Mu ya Allah, sehingga Engkau menjadikan daerah kami Kabupaten Wajo menjadi kabupaten yang mandiri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami ya Allah keturunan yang saleh dan saleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
saya muliakan Bapak Bupati Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Satpol PP, pribadi saudara saya pun Datu Manusa yang mulia Bapak Profesor Puang Andi Wahyudi Latundra, yang saya hormati Bapak Raden Agung Laksono. Secara emosional beliau juga tidak berlebihan kalau saya menyatakan beliau adalah saudara saya. Yang saya hormati segenap pengurus forum Yayasan Bugis di Rantau Yasiwajori, diantaranya Temelebita Peta Haji Lara Andi Sada, begitu juga Put Haji Andi Tendisana Peta Marwa, Bung Agus, Bapak Herman Sam, dan hampir terlupakan. Yang saya cintai adalah ibu saya, Hajah Andi Siti Nuhaira, bersama dengan Permaisuri Raden Agung Suarso, ibu dari Jakarta. Sebelum saya memulai, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 8 pilar yang sempat hadir pada kesempatan ini, sebelum saya melanjutkan daripada sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan satu pantun, yaitu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dengan silaturahim ini, mari kita saling kenal mengenal satu sama lainnya di antara rumpun keluarga. Mari kita saling mencintai di antara sesama rumpun keluarga, demi untuk mempererat hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, sehingga satu sama lainnya manakala bertemu di jalan, bertemu di mana saja, berarti sudah saling mengenal, saling mencintai, saling menghormati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan utama kita di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah rapat atau musyawarah
tentang penentuan jadwal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2015 di Sekretariat Jalan Jambu nomor 4 Sengkang. Perumusan materi yang akan dibicarakan diantaranya: pertama, pembentukan pengurus yayasan dan nama yayasan, kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, olahraga, seni dan budaya, dan sumber-sumber pendanaan beserta program kegiatan. Waktu dan jadwal pelaksanaan: hari Sabtu, tepatnya hari ini 5 April 2025. Tempat Aula Lampulung, Kelurahan Atakai, Kecamatan Tempe. Peserta: tadi Pak Ketua mengatakan ada Jawa, ada Bugis, ada persamaan jelas. Nusantara berdiri karena didukung oleh adat istiadat dan petua-petua pada kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan salah satunya kerajaan di Sulawesi Selatan ini yang besar adalah Kerajaan Wajo. Maradeka tu Wajo, Tarfasuru Gauna, Naita Alena, ada na nabubuan. Malik si Parakta, Malelu si Pakai, may napinapayo. Kalau kita mau implementasikan ini, saya rasa apa yang kita harapkan dan apa yang akan didantangkan sebagai visi misi Bupati Wajo. Namun dalam hal ini itu melebihkan Bapak yang dibawa manusia secara pribadi dan secara kedinasan sebagai wakil dari Bupati. Tentunya nanti ada buah-buah pemikiran dalam bentuk forum diskusi ini, dan mungkin kita semua bisa memberikan pendapat apa-apa yang kita masukkan dalam pemikiran, kita renungkan dalam hati untuk kebaikan kita bersama. Nilai-nilai adat yang mengakar dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita sama-sama fokus memperhatikan beliau dalam acara pemaparan ini, pemaparan adat dan budaya Gunung Monyongsong Kabupaten Wajo dan bermartabat insya Allah. Pemaparan pertama tentu akan kita dengarkan bersama pemaparan dari Temelebikeng Pengegeng yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Andi Wahyudi Latundel MA MBA dengan judul Pelestarian Adat dan Budaya Wajo, Monyongsong Wajo Mandiri dan Bermartabat. Dan insya Allah akan pemaparan berikutnya dari Temelebikeng yang mulia Bapak Raden Agung Sumarsono dengan judul Bagaimana Adat dan Budaya Etnis Jawa. Tentu salah satu pepatah mengatakan bahwa di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Dengan segala hormat disilakan. Yang namanya bau, tidak ada daerah lain itu bau itu kecuali Wajo. Jadi yaro anak maksudnya yang megang kekuasaan pada waktu itu, mereka itu tahu masih disuruh Pak Yusuf dan apa ada sana? Ada. Ya, mereka. Pada nenek binengku. Waktu naik hubene Indo na Kota Betumba, Deva na Arum Mata Wajo, belum jadi raja, kan? Begitu kami sepupunya lahir ke Tutuda,
Saat ini kasih gelar menggunakan kekuasaan, jatuh juga. Hebat nggak Habibie? Karena berilmu, orang ahli intelektual, lalu kemudian dia memiliki power. Kalau dia dilakukan pemilu, lebih baik pemilu daripada saya diberhentikan di Jakarta. Lebih baik ikut sekali jabatannya daripada jabatannya Saleko. Yang kedua, ya kedua buku, nah tepuk kota di nung hegawi, engkau akhirat. Ya kena tepuk kota hegau tanggung jawab. Ya, gitu. Alhamdulillah. Saya di bawah pesenang buku dia pula hegawi, mana usah jende mangeri bilo kaisa. Apa yang buku dia nama rasa dia lah. Wudhunya tidak batal dari maghrib ke isya. Saya di juru bicara kak, ika semua nasa nur huang, iko nur mulai mentah di malam tahun, tahan tak tidak kali 4 tahun. Oh siapa? 2 tahun kontraknya kau di Jepang, tabunganmu 400 juta. Diperpanjang 2 tahun lagi naik menjadi 600, berarti 1 miliar. Kamu tahu nggak artinya 1 miliar itu kalau kembali kirim ke orang tuamu? Ya? Bisa bikin apa di pantai sana, bisa bikin ini di sana, baru kau kembali kuliah. Tahu? Bisa nikah dulu baru kuliah boleh, karena sekarang ada kuliah online, gitu kan? Itu. Akhirnya kemarin kumpul semua orang tuanya, udah buang saya kerja di Jepang dulu. Kalau perlu kau Islamkan orang Jepang sana. Jawa ya, Jawa itu banyak lah ya, dari Banten, Sunda, terus Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur juga banyak, ada Madura dan sebagainya. Kalau saya nama Raden itu keturunan dari Jogja, bapak saya Jogja. Makanya tadi saya ke rumah Pak Andi Yusuf, itu ada silsilah Pak. Saya ingat saya punya silsilah juga Pak. Jadi itu pemberian orang tua, nama Raden, karena keturunan ya. Tetapi anak saya tidak, saya labeli Raden. Karena saya punya prinsip, yaitu di Jawa itu ada istilah urip itu uruk. Jadi kalau kita urip, kita harus memberi cinta kepada orang lain, baru kita bisa dibilang urip. Urip itu uruk. Jadi kita harus berbuat untuk membuat orang lain juga menikmati apa yang kita berbuat. Nah, banyak budaya-budaya Jawa yang mungkin karena perkembangan zaman, karena kita sudah sepakat bahwa walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kan karena Islam sejati itu kan untuk aurat. Sedangkan Jawa itu kan pakaian itu gak pakai kemben atau pakai kebaya. Kebaya itu kelihatan. Makanya kalau orang Jawa tapi sudah Islam yang sudah mulai taat, itu tidak akan menggunakan budaya itu. Kemudian banyak budaya-budaya Jawa yang berbau mistik. Contoh kesenian keris. Keris itu orang Jawa asli yang masih kejawen itu membuat dia itu seolah-olah mistik lah. Jadi istilahnya kalau di Islam itu menduakan. Makanya itu banyak ditinggalkan. Tetapi kalau ada orang yang Islam tetapi dia masih menyimpan keris, itu hanya hiasan. Karena keris itu banyak mengandung makna tapi sifatnya kebaikan untuk pedoman hidup dan sebagainya, dan itu sesuai dengan syariat Islam juga.
Jadi kita ulang pada hari itu saja, tarwi, puasa dan sebagainya, tetapi tetap kita ulang dan ulang. Inilah harapannya. Kemudian mengenai ujung-ujungnya nanti pembentukan yayasan, bulan tadi pembicara kita yang telah memberikan gambaran kepada kita, Bapak Prof sudah memberikan gambaran adat, budaya, dan contoh-contoh konkretnya tadi secara real di hadapan kita semua. Begitu juga Bapak Raden telah memberikan gambaran nuansa Jawa sebagai perbandingan. Lalu untuk yayasan ini barangkali kita membentuk nantinya dan menuangkan kegiatan-kegiatan yang real yang ada di situ. Nantinya kita minta fatwa kepada Bapak Prof supaya tidak kemana-kemana, supaya tidak kata-kata kiasan saja, tetapi ini real kita akan laksanakan. Ya, harus dilestarikan yang namanya silaturahim kayak begini supaya keluarga itu makin akrab. Karena harus Anda ketahui apa definisinya kebudayaan adalah satu sistem nilai, sistem prestasi, sistem usaha, sistem belajar intelektual ya. Nah, kalau budaya ini kita biarkan oleh generasi kita yang akan datang, mereka itu akan meniru budaya-budaya atau kebudayaan negara lain atau tempat-tempat lain gitu. Padahal Wajo ini memiliki akar budaya yang sangat kuat, yaitu 3S itu, sifaka tahu, ya kan, sifaka lebih, sifaka inge, mali sifarapa, reba sifat tokong, gitulah. Ada semua itu makna-makna yang harus didalami dan itu harus betul-betul ditanamkan kepada generasi kita ya, jangan mereka tuh lupa gitu loh. Wajo harus menjadi terbanyak profesor di kabupaten seluruh Indonesia ya, kita tempatnya orang pintar. Terima kasih banyak. Hari ini tanggal 5 April 2025 perhelatan salah satu program rencana kita, khususnya orang-orang Bugis Wajo, pada khususnya dan orang-orang Wajo pada umumnya yang ada di rantauan sana, bahwa hari ini kita bentuk satu yayasan yang bisa menghimpun orang-orang Wajo baik di rantauan maupun yang berdomisili di kota Wajo itu sendiri. Tentu dengan harapan bagi generasi muda, banggalah dengan ciri khas Bugisnya, banggalah kita bangun ciri khas kita itu supaya apa yang kita bentukkan ini bukan saja untuk Bugis di perantauan, tapi semua apa dia profesional, apa tua, apa muda, yang jalannya semua elemen harus ada di sini. Orang Bugis yang ada di rantauan itu tentu sangat diharapkan mereka berpartisipasi, sehingga siapa yang menghidupkan yayasan Bugis ini kalau bukan sesama kita orang Bugis, si Sempogi baik yang ada di Wajo maupun yang ada di rantauan sana ya. Harapan kita semua tentu dalam satu bingkai yayasan ini, siapa yang akan membangun kalau bukan kita semua. Kita harus bersatu membangun, tentu dengan bangga bahwa Yayasan Riasi Wajori ada berpusat di Kota Wajo, bumi merdeka, tanah Wajo, tanah berselamat. Satu dalam